Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Abdul Halim, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu wali santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hampir bisa dikatakan tidak pernah saya menolak kalau seandainya Ustaz Abdul Halim ini mengundang saya. Pertemuan yang seperti ini di Pondok Pesantren Darul Iman kita dilakukan. Dan kajian kita di Padang saya liburkan. Cari guru Ustaz yang lain yang akan ngisi. Kalau tidak ada terpaksa diliburkan. Beliau katakan bahwa kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 1. Iya. Kemarin tanggal 1 saya ada kegiatan, maka saya minta diundur. Nah, hari ini tanggal 8 ini saya juga diundang untuk peresmian masjid di Pasaman. Sebelum Pasaman apa? Setelah perbatasan Kenali. Saya bilang saya sudah ada jadwal. Akhirnya Ustaz Faisal yang sana sekarang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermajlis sejenak. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Halim tadi, rasa rindu mungkin menambah semangat kita untuk datang ke sini. Akan tetapi untuk sejenak kita belajar bersama-sama, saya juga belajar apa yang saya baca. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi berkah? Kita melihat kadang-kadang kita sudah lama belajar, mengaji, tapi terkadang ilmu itu kurang berbekas. Itu yang terjadi pada sebagian kita. Dan kita tidak ingin hal itu juga terjadi pada anak kita. Saya akan membawakan bagian dari kitab Tadhkiratus Sami' fi Adamil Muta'allim. Tadhkiratus Sami' wal 'Alim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim.
yani tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adamil alim wal muta'allim. Yani catatan bagi orang yang mendengar dan berbicara di dalam adab-adab seorang alim dan adab seorang yang menuntut ilmu. Pembahasan kita untuk kita ambil pada beberapa bab, beberapa bagian tentang adab-adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya, bersama panutannya, dan apa yang harus dia lakukan di dalam memuliakannya. Terkadang bagi kita yang sudah ngaji, orang yang pernah berjasa kepada kita untuk memberikan ilmunya, terkadang sawah kau sama aja nih, tidak ada pembatang. Akhirnya muncullah murid suka membicarakan guru, membicaraan di belakang. Malah ada juga murid yang menghasati guru, dan ada murid yang menjatuhkan kehormatan guru. Ini bertanda atau alamat tidak ada keberkahan ilmu yang dia tuntut. Ini yang harus kita ingatkan kepada anak kita. Ini majelis para wali santri dan santriwati. Ya, jangan kita nanti mengajarkan anak kita untuk menilai guru. Kalau menilai guru, anak kita, apa barometer dia untuk menilai guru? Maka oleh karena itu jangan dimotivasi anak untuk menilai guru. Ada enggak? Ada enggak kita kira-kira majan anak awak untuk menilai guru? Rasanya enggak, nak. Tak mungkin. Awak masuk anak awak masuk pondok, masa awak payu menilai guru. Duduk je anak, lalu kecian kan anak sedang makan. Nak, si ibu guru tu lai pandai maja anak. Lai pandai nyumaja, ba ada nyumaja. Itu adalah bahasa yang memotivasi anak kita menjadi penilai guru. Yo ma, yo bi, yo mi. Guru tu tak pandai nyumaja. Ya, sampai kini pun tak paham jodoh. Apakah ketidakpahaman dia itu adalah menjadi barometer bahwasanya guru tidak bisa mengajar? Ya. Maka dalam hal ini kita jauhkan anak kita. Yang harus kita tanamkan, ini adab-adab ini nanti. Adab di dalam menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu, kita juga adalah seorang penuntut ilmu. Hendaklah kita sebelum ingin menuntut ilmu, atau sebelum kita memasukkan sekolah untuk anak kita, kemana kita sekolahkan, maka hendaklah istikharah kepada Allah.
Kemana dia menuntut ilmu? Dari mana, dari siapa dia akan mengambil ilmu? Kenapa? Muhammad bin Sirin dia mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kita mengambil agama kita? Kok begitu? Ya, karena dalam menuntut ilmu itu kita akan mengambil akhlak yang baik, adab yang baik dari guru. Kalau seandainya gurunya tidak berakhlak dengan gurunya, apa yang akan kita ambil ilmu darinya? Atau adab apa yang akan kita ambil? Dia aja tidak beradab dengan guru. Sementara ulama dahulu mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla al-ilmi. Mereka dahulunya mempelajari adab, etika, akhlak sebelum mereka mengambil ilmu, pengetahuan tentang fikih, tentang pembahasan yang lain, tentang hadis, tentang usul fikih, tentang tafsir, akidah, manhaj. Sebelum mereka mempelajari itu, mereka sudah mempelajari akhlak dulu, adab dulu. Maka oleh karena itu perlu kita memperhatikan dari mana kita akan mengambil ilmu. Untuk anak-anak kita, kita perlu melihat kemana anak kita masukkan sekolahnya. Agar tujuan kita untuk menambah ilmu terwujud dan tercapai. Yang kedua, apabila seorang yang sudah mendapatkan guru yang akan dia belajar, akidahnya yang sudah lurus, akhlaknya yang baik, maka seorang murid hendaklah patuh dengan arahan guru. Jangan keluar dari arahan guru dan pendapat guru. Hendaklah murid itu seperti orang yang sakit dengan dokter yang mahir. Bukan seperti orang sufi, ya, seperti mayat dengan orang mandikan, enggak. Tapi orang yang sakit yang dia berharap untuk sembuh dengan dokter yang mahir. Maka hendaklah dia, yakni murid ini, bermusyawarah dengan gurunya pada apa yang dia inginkan. Dan dia berusaha untuk mencari keridhaan gurunya pada apa yang akan dia laksanakan. Dia bersungguh-sungguh betul-betul memuliakan gurunya. Dan mendekatkan diri kepada Allah dalam berkhidmat dengan gurunya. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia merendahkan gurunya, dia merendahkan dirinya untuk gurunya adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehinaan.
Tunduk kepada gurunya adalah sebuah kebanggaan. Dan tawadhu' kepada gurunya adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Ada yang mengatakan Inna Syafi'i utiba ala tawadduhi lil ulama. Imam Syafi'i itu dicela karena saking tawadhu'nya dia kepada ulama. Imam Syafi'i, bukan kita ya. Imam Syafi'i. Karena selalu dicela, apa ya, disesali lah. Aku ada model tu anak begitu lah nak. Bahasa awal. Apa kata Imam Syafi'i? Uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Aku menghinakan diriku kepada mereka dan mereka memuliakan diriku. Walan tukramun nafsul lati la tuhinuha. Satu jiwa itu tidak akan bisa dimuliakan jika dia tidak tunduk dan tidak menghinakan dirinya kepada yang lain. Ibn Abbas, walaupun dia orang yang sangat tinggi kedudukannya, dalam ilmu, dia naik ke kendaraan Zaid bin Thabit al-Ansari. Dia memegang Zaid bin Thabit di atas kendaraannya. Ibn Abbas walaupun dia ilmunya tinggi, dia memegang tempat duduk atau dia menggiringi Zaid bin Thabit al-Ansari dengan kendaraannya itu, melayani orang yang senior darinya. Wa qala hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Beginilah yang seharusnya kami diperintahkan terhadap ulama-ulama kami. Jadi Ibn Abbas dia menghormati orang-orang yang lebih senior darinya walaupun kedudukannya yang tinggi. Imam Ahmad dia mengatakan kepada Khalaf Ahmar, la aq'udu ila baina yadayk umirna an natawadha liman nata'allama liman nata'allamu minhu. Imam Ahmad dia mengatakan kepada Khalaf, aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Kami diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri kepada orang yang telah kami belajar darinya. Juga ulama mengatakan la yunalul ilmu illa bitawadhu' wa liqa'is sam'. Ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan tawadhu dan memberikan pendengaran kita. Betul-betul kita mendengar. Juga dia mengatakan wa mahma asyara alaihi syaikhu bi tariqin fi at-ta'limi falyuqallidhu wal yada' ra'yahu. Bagaimanapun caranya seorang guru mengajarkan atau dalam pengajaran kepada muridnya, maka hendaklah muridnya juga mencontoh, meniru dan meninggalkan
yakni pikirannya. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Kekeliruan dari gurunya itu lebih bermanfaat pada dirinya daripada kebenaran pada dirinya yang dianggap. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam kisah Nabi Musa dengan Al-Khidr dalam surat Kahf. Di mana Al-Khidr dia mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Engkau tidak akan mampu bersabar dengan saya. Ini diucapkan sementara Nabi Musa orang yang paling tinggi derajatnya daripada Khidr. Dia adalah kalimullah. Dia adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam menuntut ilmu, Khidir menyuruh Musa diam. Jangan komentar dulu. Apa kata Khidir? Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan tanya sampai aku ceritakan kepadamu. Jadi Nabi Musa walaupun derajatnya tinggi, tapi dalam menuntut ilmu, pertama harus ada tawadhu kepada guru kita. Yang kedua harus dengar dengan baik. Maka oleh karena itu, dalam adab yang kedua ini, murid harus manut dan tunduk kepada guru. Jadi kalau kita bagi orang tua, Pak, ingian itu. Nak, jangan mengerengkang kepada guru. Tapi danga keceknya. Patuh. Hormati guru. Itu yang kita sampaikan agar mendapatkan keberkahan. Saya juga anak di SD ingatkan waktu dia mau turun, nak, hormati guru, dengar pesan itu, ya. Mudah-mudahan itu memberikan keberkahan kepada anak kita. Memang dia tunduk, ikut dengan arahan guru. Insya Allah guru itu tidak akan memberikan arahan yang apa namanya, yang merusak, arahan yang buruk. Yang ketiga, hendaklah murid melihat gurunya dengan pandangan penghormatan. Bahwasanya dia meyakini bahwa pada diri gurunya terdapat derajat yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, tapi lebih sempurna. Ya, maksudnya dia lebih baik daripada kita. Dia adalah yang lebih matang. Ketika kita melihat guru kita seperti itu lebih memberikan manfaat kepada kita ketimbang kita melihat guru kita adalah orang yang kurang. Ketika misalkan taruhlah guru kita ada yang caranya menyampaikan kurang baik gitu ya, acok kita mengantuk. Ketika kita melihatnya adalah orang yang kurang pandai menyampaikan, apa yang terjadi? Otak kita ini sudah lemah dia.
langsung aja melaluk lah di majelis. Tapi ketika kita melihat, ya di sini ada kekurangannya, tapi dia membawa ilmu yang lebih sempurna, yang kita tidak miliki. Maka sebagian dari para salaf, ketika dia mau mendatangi gurunya, apa yang dia doakan? Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutup aib guruku, kekurang guruku tutup dariku, dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Kalau sudah kita melihat guru kita rendah, tidak pandai, ya, bisa tidak kita menerima ilmu dari dia? Tidak akan bisa. Maka pandangan kita itu adalah pandangan memuliakannya, bahwasanya dia lebih baik daripada kita, dia punya ilmu lebih banyak daripada kita. Maka dengan pandangan itulah yang akan mendatangkan keberkahan di dalam kita menuntut ilmu. Imam Syafi'i dia mengatakan, kuntu asfahu waraqata baina yaday Malikin safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik 10 tahun. Ya. Imam Syafi'i dia mengatakan, aku membuka lembaran kertas di hadapan Imam Malik itu dengan lembut, karena rasa haibah, rasa segan, rasa menghormatinya, agar Imam Malik tidak mendengar bunyi kertas. Ya, itu yang dijaga oleh Imam Syafi'i ketika dia belajar dengan Imam Malik. Kalau kita enggak, kadang-kadang berbunyi karate itu. Ya. Memang subhanallah. Juga Ar-Rabi' dia mengatakan, wallahi ma ajra'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Rabi' dia mengatakan, demi Allah, aku tidak berani untuk minum air di hadapan meminum air sementara Imam Syafi'i melihat kepadaku, karena rasa segan kepadanya. Maka orang yang berilmu agama, dan ilmu inilah yang merubah peradaban. Ya, dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Imam Syafi'i begitu dia memuliakan gurunya, muridnya juga begitu dia memuliakan gurunya. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Adalah ilmu yang sudah dia pelajari, dia amalkan. Sebagian dari ada seorang murid, seorang anak dari Khalifah Al-Mahdi datang kepada Syarik, kepada Syarik. Anak Khalifah, anak penguasa Khalifah datang kepada Syarik. Syarik ini namanya adalah Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Dia adalah seorang ulama besar
yang meninggal dunia pada tahun 177. Datang anak khalifah kepadanya. Lalu anak khalifah ini duduk menyandar dia ke dinding dan bertanya kepada Syarik tentang sebuah hadis. Syarik ini tidak menoleh kepada dia. Lalu ditanya lagi, diulang lagi. Syarik lagi kembali tidak menoleh kepadanya. Lalu si anak tadi merasa diremehkan, anak khalifah. Apa katanya? Atastakhiffu bi auladil khulafa? Apakah kamu meremehkan anak khalifah? Qala la, tidak. Walakinnal ilma ajallu 'inda Allah min an udayyi'ahu. Akan tetapi ilmu lebih mulia daripada aku menyia-nyiakannya. Kenapa itu? Karena dia tidak beradab di dalam bermajlis. Dan dia tidak memberikan ilmu pada orang yang tidak memiliki adab. Maka adab ini sangat penting sekali. Maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu beretika dengan guru di dalam berbicara. Malahan sebagian mengatakan kalau bisa jangan memakai kata, kalau bahasa Arabnya pakai huruf K. Mengatakan anta, ya. Akan tapi dipanggil dia dengan ungkapan yang lain seperti guru. Ya kalau bahasa kitanya ya ustadz, guru, tuan guru atau yang lainnya. Kalau bahasa Arabnya ya sayyidi, ustadzi, syekhi dan seterusnya. Ini adalah cara kita untuk berbicara dengan guru. Dan tidaklah menyebut nama gurunya ketika dia di belakang guru, kecuali ditambah dengan kata yang mengisyaratkan dia memuliakan gurunya. Ya. Seperti misalkan, oh ya ustadz saya fulan, ustadz fulan, syekh fulan, tanku guru tuanku fulan, kayak ya. Ada kata yang mengisyaratkan bahwasanya itu kita mengagungkan guru kita. Tidak hanya kita menyebutkan namanya langsung. Coba kita lihat, ada orang yang sudah tidak beradab dengan gurunya, sebut nama guru ini. Kadang-kadang ndak itu saja, paja tu dia. Subhanallah. Kemana posisi diri kita letakkan dari guru yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, dan itu tidak akan bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Yang keempat, adalah seorang murid mengakui atau mengenal hak gurunya, bahwa gurunya memiliki hak terhadap dirinya, dan tidak melupakan budi dan jasa yang telah dia berikan. Apalagi anak kita 3 tahun, 6 tahun dididik oleh guru yang kita sendiri di rumah. Waktu mereka jauh lebih banyak di pondok daripada di rumah kita.
dan kita sendiri tidak mampu untuk melakukan. Makanya kita masukkan dia ke dalam pondok. Syu'bah dia mengatakan dalam memuliakan guru, apa katanya? Kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma hayy. Aku apabila mendengar sebuah hadis dari seseorang, maka aku menjadi budaknya selama dia masih hidup. Satu hadis. Khidmat kepada guru. Apakah itu kita menghinakan diri kita? Tidak. Ini yang kadang-kadang nih mungkin ya kita berbicara, tambah lagi Sya'bi dia mengatakan, "Ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu." Aku tidaklah mendengar dari seseorang sesuatu yang mendapatkan ilmu kecuali kedatanganku kepadanya lebih sering, lebih banyak ketimbang dari ilmu yang aku dapatkan darinya. Ini sudah 6 tahun atau 3 tahun ketemu dengan guru jauh dia lari. Enggak mau mendatangi rumah guru. Ini dia mendengar hadis satu, kedatangannya kepada gurunya jauh lebih banyak dari ketimbang dari ilmu yang didapatkan dari guru. Saya mau ngajak kita semua nih, kenapa generasi buya di Sumatera Barat ini hampir punah? Punah atau tidak punah? Mungkin buya A, ke bawahnya ada nggak buya lagi bawahnya? Hah? Buya A misalkan, anak-anaknya jadi buya nggak? Atau muncul buya B, muncul buya C? Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sangat jarang kita melihat buya ini adalah anak dari buya fulan, buya fulan, buya fulan, buya fulan. Kenapa itu terjadi? Ini perlu pertanyaan. Kenapa kok tidak bisa terjadi buya itu diwarisinya kepada anaknya? Ya, sehingga anaknya menjadi seorang yang berilmu juga. Wallahu alam, saya melihat berbeda dengan orang di Jawa. Dia Gus, anak dari Gus, ya. Kiai, anak kiai, anak kiai, anak kiai. Sehingga kiainya itu berkelanjutan gitulah. Saya melihat dari sisi sosial, wallahu a'lam. Kalau salah tolong ditunjukkan ya. Seorang kiai, anaknya baru merengek itu baru sudah dihormati oleh muridnya. Anak kiai dihormati oleh muridnya. Sehingga si anak tadi ketika dia tumbuh, dia melihat apalagi kiainya. Dan dia melihat bahwasanya bapaknya dihormati oleh orang. Maka dia akan berpikir, kalau saya mau jadi dihormati oleh orang seperti itu, saya akan harus menjadi kiai juga. Ya? Dan dia ketika dia muda, remaja, dihormati. Anak sefulan, lalu muridnya langsung tunduk dia dan seterusnya, menyalami, menanyakan keadaannya, memberi apa yang dia bisa berikan, karena dia merasa dia dulu bapaknya sudah berjasa dengan dia berikan apa yang mau diberikan. Anak tadi merasa dia terhormat. Kira-kira buya ada enggak digituan dari orang di kampung awak? Malahan acok ya, buya direndahkan. Apalagi kalau seandainya di suatu kampung itu ada lagi orang yang punya duit yang banyak.
Ya, kadang-kadang omongan Buya dianggap sepele. Ekonominya juga nggak baik. Seberapakah kita memuliakan guru-guru kita, buya-buya kita? Atau kita merasa kadang-kadang buya lah bautos ketik buya ko mulai ada pertanyaan, dari mana buya tu dapat piti itu? Lah bauto baru lagi. Ya. Menjadi pertanyaan. Tidak bangga kita, alhamdulillah buya mula punya oto. Buya mula punya rumah. Ya. Ketika perhatian hal yang demikian kurang, ya terjadilah pada anaknya. Anaknya kalau Kak Giko bawa ke jadi nanti jadi buya. Ya, akhirnya lihat tetangganya sudah menjadi dokter, menjadi apa, ekonominya bagus. Ya, tambah lagi ketika misalkan buya di mana, anak boleh jadi orang jadinya. Banyak lah kerajo di siko, lah kerajo di siko. Jadi kalau jadi buya aku nak jadi orang. Itu yang kita lihat. Kembali lagi pembahasannya adalah bagaimana kita memuliakan guru kita. Kita tidak lupakan jasanya. Ajarkan kepada anak kita bagaimana dia ketika kita ketemu dengan guru, kita berkhidmat dengan guru kita. Melayaninya. Apalagi kita di sini. Guru-guru di sinilah adalah orang tua anak-anak kita. Motivasi mereka untuk berkhidmat dengan gurunya. Kalau dia akan berkhidmat dengan gurunya, dia akan berkhidmat dengan kita. Dia akan santun dengan kita. Ajarkan itu. Agar ilmu itu berkah. Di antara bentuk memuliakan guru kita, mengetahui hak-haknya, menghargai haknya, kita muliakan kehadirannya. Kita bantah jika seandainya guru kita diribahi orang. Marah kita ketika guru kita diribahi orang, diperbicarakan orang. Kalau dia tidak bisa membela gurunya, maka hendaklah dia berdiri dari majlis itu dan pergi. Jangan semakin numpul duduk ketika ada dua orang membicarakan guru. Ayo, betul tuh. Ya, ikut langsung di dalam pembicaraan. Okay. Hak guru kita yang telah memberikan jasa kepada kita, kita bantah. Kita bela, kita marah atas nama guru kita. Kalau nggak mampu kita tinggalkan. Di antara kita memuliakan dan menghormati guru kita, menghargai guru kita, adalah mendoakan guru kita sepanjang hayatnya. Dia mendoakan gurunya. Kalau seandainya guru sudah meninggal dunia, tetap juga dia doakan. Selama dia hidup, dia doakan guru. Dia perhatikan keturunannya, karib kerabatnya, orang-orang yang dekat dengan guru itu setelah beliau meninggal dunia. Kita tahu, oh si fulan itu adalah kawan guru saya. Berkomunikasi dengannya dan seterusnya.
kerabatnya diperhatikan. Apalagi keturunannya kita perhatikan. Jangan kita hanya ketika dia masih hidup kita memperhatikan keluarganya. Tapi setelah meninggal dunia juga tetap kita akan melihat bagaimana keadaan mereka sebagai kewajiban kita untuk memuliakan guru kita. Kalau ada kita waktu, boleh kita mengunjungi atau menziarah kuburnya selama tidak bersafar. Mendoakannya, meminta ampunkan untuknya. Dan boleh juga kita bersedekah untuknya. Karena sedekah seorang dan untuk orang lain sampai. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hendaklah bersabar seorang penuntut ilmu, bersabar terhadap sikap guru yang tidak harmonis, yang kasar, yang kurang perhatian. Maka kita harus sabar. Setiap bentuk sikap yang tidak baik, mungkin akhlak yang tidak baik dari guru, karena dia adalah manusia, maka hendaklah kita bersabar. Jangan hal-hal itu menghalangi kita untuk belajar darinya. Hendaklah sikap dia yang kurang berkenan kita tafsirkan dengan sebaik-baik penafsiran. Wah, panggilnya 2 kali tidak melengong kawak. Mungkin dia sibuk, mungkin dia nggak perhatikan dan yang lain gitu ya. Tapi jangan jadi bahan pembicaraan di belakang. Guru kau sombong lah, 2 kali 3 kali memanggil tidak mencaliak kamu. Tidak. Mungkin dia lagi ada urusan. Maka kita carikan penafsiran-penafsiran yang lain. Diawali sikap yang tidak harmonis ini dengan penafsiran, dengan memberikan uzur kepada guru kita. Dan malahan dia kembalikan kepada dirinya. Wah, ini mungkin kesalahan saya, mungkin ini kekurangan saya, mungkin semuanya itu dikembalikan kepada dirinya. Kenapa hal ini harus dikembalikan kepada diri kita? Karena itu katanya fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi wa ahfadha liqalbihi. Karena itu akan lebih mengabadikan rasa cintanya dan senangnya dengan guru dan lebih bisa menjaga hati. Ketika kita panggil tidak dengar, oh mungkin dia lagi sibuk, mungkin suara saya kecil, enggak kedengaran bagi dia. Ya. Maka itu lebih menjaga hati kita. Maka ini juga bermanfaat bagi murid di dunia dan di akhirat. Sebagian salaf dia mengatakan, "Man lam yasbir 'ala dhulli at-ta'limi baqiya 'umruhu fi 'amayat al-jahalah." Siapa yang tidak bersabar di dalam hinaan dalam menuntut ilmu, terhina dalam menuntut ilmu, maka umurnya akan tersisa dalam kegelapan kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amru ila izzid dunya wal akhirah. Siapa yang bersabar terhadap itu, maka urusannya akan menjadi sebuah kemuliaan di dunia dan akhirat. Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala jafa'i muallimi
fa inna rasibal ilmi fi nufranihi. Bersabarlah atas sikap yang tidak baik dari guru. Sesungguhnya kegagalan ilmu itu, kegagalan menuntut ilmu adalah di dalam menjauhi guru. Mungkin sikapnya lalu kita jauhi, nggak mau kita datang. Atau kita sudah bagi anak-anak mungkin sudah nggak mau lagi, sudah tidak mood di dalam mempelajari ilmunya, mata pelajarannya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan, siapa yang tidak mencicipi rasa pahit, rasa hina dalam menuntut ilmu sesaat. Dalam menuntut ilmu ini dibandingkan di luar, orang bebas di luar, di sini enggak, dikekang. Harus begini, harus begitu dalam menuntut ilmu. Kalau dia tidak bersabar, tidak merasakan itu pahitnya dan terasa hinanya, tajarra'a dhullat jahli tula hayati. Maka dia akan menelan, ya, dia akan menelan kehinaan, kebodohan sepanjang hayatnya. Maka dalam pendidikan, motivasi terus anak kita. Anak kita ini tamat SD belum bisa mencari atau menentukan nasib dalam dia belajar. Dia nggak perlu diskusi dengan anak. Nah, nanti tamat SD mau masuk kamah. Nggak bisa. Kita yang paham. Arahkan, nah nanti masuk pondok. Pondok mana? Pondok A, pondok B, pondok C. Ya. Lalu, oh saya nggak mau, saya mau pengen masuk SMP dan yang lainnya. Nah, ini kita berikan motivasi, kita ajak dia berpikir, kita motivasi dia, kita beri dia hadiah, sehingga dia merasa nyaman, merasa dapat dukungan. Nanti baru tamat dia, setelah 6 tahun dia akan baru merasa apa hikmahnya kita masukkan dia pondok pesantren. Terkadang kita harus paksa dia, karena dia belum tahu. Nah, tinggal apa? Motivasi dari kita. Kita tumbuhkan, kita berikan semangat, kita tumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, ini ya tugas kita sebagai orang tua, agar dia selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ibn Abbas dia mengatakan, "Dhalaltu taliban wa azaztu matluba." Waktu saya menjadi murid dulu, saya menjadi terhina, saya menghinakan diri saya. Dan saya sudah terhormat ketika dituntut, dikejar, dicari. Seorang menjadi guru, dia yang selalu cari. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini beberapa adab yang mungkin bisa kita ingatkan diri kita sendiri, dan terutama kita ingatkan anak kita. Berpelan-pelan kita nyampaikan. Tanamkan adab kepada mereka. Dukung mereka untuk berakhlak mulia, beretika dengan gurunya, agar mereka mendapat dukungan yang baik dan kemudian mereka bisa belajar dengan baik di sini. Menghafal Al-Quran suatu kehormatan Bapak Ibu. Jika anak kita hafal 30 juz, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tua yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu tajul wiqar, mahkota kehormatan, ya, dan jubah kehormatan. Ini yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Bagaimana cara kita bisa mencapainya? Kita mungkin tidak bisa lagi menghafal Al-Quran.
Ya, susah. Tapi anak kita yang kita motivasi. Kita beri hadiah. Mungkin berbagi pengalaman lah ya. Saya di awal dulu anak saya yang pertama Abdullah itu memang saya paksa masuk pondok. Saya paksa. Dia merasa dibully oleh kawannya sampai dia pernah menangis, dia pengen keluar. Saya bentak dia. Dia harus ada di sana. Saya kunjungi, karena kunjungan hanya bagi saya yang waktunya bisa sekali dalam 2 bulan. Kebutuhannya kita penuhi. Apa yang dia minta? Ya, kita penuhi. Kadang jajannya atau artinya kebutuhan dia itu sama dengan kebutuhan kita, ya, satu keluarga untuk 1 bulan. Sudah nggak apa-apa. Asalkan dia nyaman, dia mau belajar. Saya katakan pada saat itu, jika Anda bisa hafal 30 juz, dikasih tiket umroh. Tapi saya melihat pada saat itu dia masuk dengan beriringan dengan sepupunya. Saya melihat 30 juz ini puncak gunungnya tinggi mana. Lalu kita kurangi. Ya, kalau hafal 20 juz, kita kasih tiket umroh. Karena kalau sudah 20 juz kan tinggal 10 juz lagi gitu ya. Termotivasi setelah itu mudah-mudahan. Alhamdulillah itu kita laksanakan kepada dia dan kepada adik-adiknya. Ya. Nah, setiap kali adiknya bisa sampai kepada 20 juz sudah. Ini adalah salah satu cara untuk memotivasi dia. Dari alhamdulillah ada sudah 2 orang dari adik-adiknya yang sudah punya sanad, alhamdulillah. Ya. Dan ini adalah bagian dari motivasi. Mungkin di antara kita ada motivasi dengan yang lain, ya, dengan cara yang lain. Tapi coba kita selalu motivasinya. Ya. Dan apa yang mereka lakukan juga bermanfaat kepada kita tentunya. Setiap murajaah hafalan Al-Qur'annya, kita juga insyaallah mendapatkan pahala. Karena dia adalah bagian dari awwaladun salih yad'ulah. Nah, maka oleh karena itu selalu kita motivasi anak kita agar mereka bisa bersemangat di dalam menuntut ilmu di pondok kita ini. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yang lain tadi, anggap itu bagian dari al-jafa. yakni keadaan yang tidak harmonis. Ini yang kita tekankan kepada anak kita, harus dia bersabar. Sehingga tercapailah tujuan dan cita-cita yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan kita selalu di yayasan atau di pondok kita ini berusaha ya semaksimalnya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pelayanan ya, karena keterbatasan yang kita miliki. Ya, kalau kita lihat, Masya Allah, ini Pondok Putri dari awalnya cuma satu rumah ya, dan belum ada masjid, sekarang sudah ada masjid. Kemudian begitu juga kalau Pondok Putra ya, beransur-ansur. Ini lumrahnya bagi kita yang merintis ya, dan memang kita merintis pondok kita adalah memang dengan nol ya, dari tidak memiliki keuangan yang memadai sehingga kita bisa membuatnya sudah ready semuanya, sudah ada semuanya, tidak, tapi bertahap. Ya, kami dulu waktu di Pondok Pesantren Al-Furqan dulu, saya dulu dengan kawan-kawan kalau banjir, jalan kami itu di atas papan. Ya, di atas papan dinaikkan karena banjir semuanya. Itu sampai kami 1 bulan itu enggak belajar. Kita ditugaskan untuk
merapikan saluran air, ya, jalan duyung gitu di Pekanbaru, sampai Jalan Paus. Tapi alhamdulillah keberkahan. Banyak sekali orang-orang yang tamat dari sana, yang juga tamat di Madinah, dan ustaz-ustaz kita yang ada di Pekanbaru itu adalah mereka yang boleh jadi dia adalah memang lulusan Al-Furqan, atau dia pernah belajar dengan Buya. Nah, di sini bertahap, memang merintis itu bertahap. Kami dulu pondok itu belum ada tembok, lantainya tanah dikeraskan, kemudian baru taruh di atasnya tikar plastik itu. Itulah tempat tidur kami. Kemudian ada beberapa lokal yang belum ada tanah, masih banyak air di dalam karena belum ditimbun semuanya. Ya, di situ kami kadang-kadang buat tempat pelanta-pelanta untuk duduk dari kayu. Listrik belum ada dahulunya, ya, harus pakai semprong. Dan itu yang kita lakukan, dan itu adalah kota Pekanbaru, ya. Nah, alhamdulillah ini ada sebuah mungkin sampaikan kepada anak-anak kita bertahap, insyaallah dengan dia bersabar, rajin, semangat dari kita juga, insyaallah mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa mendapatkan ilmu, bisa menghafal Al-Quran, insyaallah ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.